Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan tebar-tebar racun lagi. Hari ini saya akan membahas sebuah reel terbaru dari brand kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan dari Iroli. Jadi Iroli ada ngeluarin dua series reel spinning terbaru, yaitu Nebula dan juga Tourney. Hari ini saya akan bahas satu dulu. Kita akan bahas si Nebula dulu karena warnanya sedikit ya enak gitu dilihat ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita unboxing untuk reelnya, kita akan baca-baca mantra dulu. Untuk spek di sini punya saya size 2000 ya. Untuk rasio 6.2:1, line capacity nanti akan saya bacain, kemudian max drag di 9 kilo, kalau yang 1000-nya di 7 kilo. Untuk fitur-fitur menggunakan carbon drag, SW saltwater seal. Jadi SW-nya ini bukan saltwater ya, saltwater seal ini SW. Saltwater seal, manganese brush, interchangeable handle, one piece handle, CNC cut spool. Kemudian di sini ada beberapa fitur lainnya, pendukung, pin slider guide, advance clicker, shield bearing, power handle, 6+1 ball bearing. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Iroli Nebula ini. Kita dapat apa aja nih? Nah, di sini ada skematiknya. Untuk skematik saya akan cek dulu. Oke, jadi di sini untuk skematiknya di bagian ball bearing dia sudah tertera untuk ukuran-ukurannya. Jadi akan mempermudah kita seandainya suatu hari di kemudian hari ini bearing kita rusak. Ini kita tinggal lihat dari skematiknya aja. Jadi kalian jangan sampai hilang untuk skematiknya ini. Nah, ini merupakan hal kecil yang akan berfungsi di kemudian hari dan sangat berfungsi banget sih menurut saya. Dan kemudian ini ada handle. Untuk reelnya, handlenya pakai T-bar ya. Kemudian ini untuk reelnya. Untuk reelnya itu konsepnya warna gelap, ada striping ungu. Nah, ini untuk penampakan reel sementara segini. Kemudian di sini juga ada spare part, ada washer untuk bagian clicker, dan juga di sini ada line roller. Dan sudah kosong di dalam boxnya. Untuk penampakan reel Iroli Nebula ini, untuk desainnya ini mirip-mirip dengan beberapa reel Iroli terbaru yang keluar belakangan, seperti misalnya kayak si Sila ataupun si Furiosa ya, mirip kayak gini untuk desainnya. Dan di sini untuk si Nebula dia menggunakan painting bagian bodinya ini menggunakan warna gunmetal harusnya. Untuk warnanya ini silver agak tua, pada bagian rotor juga sama, di bagian spool juga sama mamen. Ini pakai warna gunmetal juga, tapi ada striping aksen berwarna ungu pada bagian spoolnya ini yang bikin dia menjadi lebih seksi. Di bagian handle juga sama nih, ada striping sedikit berwarna ungu. Untuk bahan bodi pada reel ini tidak tertera pada bagian speknya, yang pasti ini menggunakan bahan non metal dan nanti akan saya cek. Kita akan lihat apakah ini menggunakan bahan nilon ataukah menggunakan bahan karbon. Di sini untuk desain pada bagian reel armnya dia menggunakan desain yang ada bolongan pada bagian sini, dan kemudian untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm akan saya pasang dulu ke joran, lalu kita berikan tekanan. Ini udah cukup baik men, udah baik lah terbilang ini ya. Jadi untuk sebuah bahan non metal, untuk kekakuannya udah bagus. Kalau kita bandingkan dengan bahan standar grafit sih udah jauh lebih kokoh ini, jauh lebih rigid dia. Nah, kemudian di bagian rotor juga di sini dia menggunakan bahan non metal. Untuk rotornya tingkat kekakuan udah cukup baik lah ya. Masih ada pergerakan karena ini merupakan bahan non metal, tapi untuk size 2000 udah oke lah. Kemudian untuk jeda rotor masih ada space di sekitar 1 mili kurang lebih gitu untuk jedanya. Ini masih oke, masih termasuk normal. Kemudian di bagian one way pada reel ini udah tidak menggunakan switch lagi. Jadi dengan ketiadaan switch one way akan memberikan keuntungan dari segi sistem pertahanan air. Kalau ada cipratan air dari bawah, air tidak akan masuk melalui lubang one way menuju langsung ke bagian one way bearingnya. Kemudian di bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan metal. Tipenya one piece, satu body dia. Kemudian untuk knob dia pakai tipe T-bar, lapisan luarnya ini rubber. Untuk knobnya harusnya udah interchangeable kalau dari Iroli. Yap, betul. Kemudian saya akan cek di bagian dalam, harusnya sih pakai bushing aja ini, bukan pakai bearing supportnya. Karena dari spek untuk ball bearingnya itu cuma di 6 ya. Jadi biasanya di sini tidak ada.
Nah, ini dia pakai busing berbahan apa ini? Brass, mangan. Kemudian sebelah sini dia pakai busing berbahan ABS. Ada 2 sebelah sini, Mamen. Banyak sekali ya. Di sini ada 2 dan di sini ada 1. Untuk yang sebelah sini sih nggak bisa kita ganti bearing karena ini kecil sekali. Kayaknya nggak ada bearing yang ukuran kayak gini. Kalau yang sebelah sini bisa kita ganti bearing. Dan mungkin buat teman-teman mau ganti bearing pakai size 4x7x2. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, di sini dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk tipe locknya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia padat kayak gini langsung kunci dia. Nah, tingkat kepresisian drive gear, space-nya tipis sekali, udah sangat presisi banget. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Untuk rotor ada space tipis, masih normal sih, stop and go. Ada sedikit aja jeda di ujung, tapi masih oke, nggak masalah. Dan untuk handle-nya ini dia menggunakan tipe interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool, dan untuk spoolnya ini kalau di size 2000 harusnya ini agak besar ya, Mamen. Jadi dia agak dalam untuk spoolnya ini. Kalau saya hitung, lebarnya di 15,20, kemudian untuk dalamnya di sekitar 8,7 mili. Lalu pada bagian spoolnya ini tentunya dia sudah diberikan lapisan anodizing, dan untuk fungsinya adalah dia akan memperkuat permukaan dari spoolnya, lalu dia akan memperhalus, memperlicin, sehingga nantinya pada saat mainline bersentuhan langsung dengan bagian spoolnya, dia akan menjaga agar frictionnya itu tetap kecil, Mamen. Jadi mainline tetap terjaga. Kemudian di sini juga dia menggunakan bibir spool dengan tipe V-shape, hingga nanti dia akan juga memaksimalkan long cast yang kita perlukan. Lalu pada bagian tutup spool di sini dia sudah didesain dengan cukup ceper. Jadi ini juga tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lagi melempar umpan. Pada bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini belum disupport dengan ball bearing support ya, masih kosong. Saya akan coba lihat di bagian dalam, siapa tahu ada di bagian sini. Sekalian kita akan cek untuk bagian drag systemnya. Nah, wah, di sini drag systemnya banyak nih washernya. Nah, jadi belum ada ya untuk bearing supportnya, masih kosong di bagian spool. Dan kemudian di bagian drag system dia terdiri dari 4 layer. Ada 2 drag washer berbahan karbon, dan kemudian ada 1 dishwasher berbahan aluminium, dan juga ada 1 key washer berbahan aluminium. Dan untuk max drag pada rail ini size 2000 berdasarkan spek itu ada di sekitar 9 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag licker, untuk setelan rendah enak ini, nggak ada keset, enak transisinya, Mamen. Kita tambahin lagi. Oh, terlalu kenceng ini. Ya, ini enak ya. Jadi untuk seteran dari drag systemnya ini kinerjanya itu enak, dia enak. Dari posisi drag diam ke drag bekerja itu transisinya empuk sekali, tidak ada lonjakan ataupun tidak ada feel kesetnya gitu. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal, bell wire menggunakan tipe two-piece. Untuk bell arm menggunakan bahan non metal, dan untuk bell assembly menggunakan bahan metal. Dan untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, cukup lebar dan dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel E-Rolly Nebula ini. Di bagian gear ratio, dia menggunakan gear ratio berskala 6.2/1. Langsung akan kita cek. Saya akan mulai dari sudut sini, Mamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya 6.2/1. Untuk retrieve-nya terasa enak ya di sini ya. Padahal rasionya 6, Mamen. Retrieve-nya ini dia nggak terlalu berat, cukup ringan untuk rasio 6. Crank feel-nya terasa cukup lembut, feel girth-nya ada tipis sekali. Putaran kosong, enak rotornya, balance banget. Pada bagian spring guide dia menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya di sini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis standar, enggak terlalu keras, enggak terlalu sensitif, dan untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa empuk, Mamen. Lalu di bagian line capacity, di sini untuk size 2000
Jika kita menggunakan PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 mili masuk 185 meter, PE 2 atau yang berdiameter 0,23 mili masuk 150 meter, PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili itu masuk 120 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 180 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Nebula size 2000. Untuk hasil spooling di sini rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainnya pun terlihat rapi. Pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire pakai tipe flat. Lalu untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spool. Dan kemudian di sini kalau saya tes untuk kinerja dari drag clickernya, untuk feel pergesekan dari clicker wire ke housing clicker terasa cukup lembut di sini, mamen. Tidak ada pergesekan yang terlalu signifikan dan getarannya pun enak. Lalu untuk suara clicker yang dihasilkan di sini terdengar cukup nyaring dan garing. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di angka 7 sampai angka 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Iroli Nebula ini. Drag clicker sound Iroli Nebula ada di 88,3 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang cukup presisi, mamen. Ada space-nya tipis aja di sini space-nya. Untuk line roller di sini pun terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel dan kemudian di bagian dalam dia disupport dengan satu bushing di sini dan juga ada satu ball bearing. Ball bearingnya menggunakan tipe terbuka dan untuk ball bearing sih belum menggunakan stainless steel ball bearing. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan beberapa sistem pertahanan air. Ada beberapa karet seal seperti pada bagian tutup spool, di bagian rotor nut di sini. Nah, ini juga ada karet sealnya. Kemudian di bagian sambungan handle ini ada karet sealnya tuh di itu. Dan AC cap juga ada karet sealnya, mamen. Untuk berat reel Iroli Nebula size 2000 ada di 223 gram dan sekarang akan langsung saya lakukan pembongkaran. Kita akan lihat ya untuk internal parts dari reel ini. Nah, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini dia menggunakan bahan non stainless steel. Ini masih menggunakan bahan besi biasa, mamen. Tetapi untuk bahannya ini dia sudah diberikan lapisan chrome agar dia lebih tahan terhadap resiko korosi yang diakibatkan oleh air laut. Jadi pada saat kita lagi memancing, mungkin reel ini tercebur atau terkena cipratan, ini akan memberikan spare waktu untuk kita melakukan maintenance. Jadi nggak semata-mata kalau dia kena air laut dia akan langsung korosi. Tapi juga walaupun dia ada chrome-nya ini bukan berarti kita bisa bebas tidak melakukan maintenance pada saat reel ini tercebur atau terkena cipratan air, mamen. Wajib dilakukan maintenance karena ini sifatnya tidak mutlak ya, tidak selamanya. Dia hanya bersifat sementara aja untuk perlindungannya. Dan kemudian di bagian one way system di sini ada beberapa spare part. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing di sini. Babysitternya pakai bahan ABS. Lalu ada one way. One way-nya menggunakan one way satu arah. Di dalam ada 6 roller bearing. Kemudian di sini ada one way clutch. Lalu ada ball bearing lagi pada bagian bawah dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya pakai bahan standar sih, bahan brass ya. Nah, kemudian untuk ball bearing pada reel ini dia menggunakan non stainless steel ball bearing yang bagian bawah ini harusnya sih spacer doang, mamen. Iya, ini spacer doang sih. Oke, karena ini masih agak sedikit bergerak. Lalu di bagian drive gear. Nah, untuk reel ini walaupun dia menggunakan spare part yang cukup basic, drive gearnya dia udah menggunakan bahan mangan. Jadi campuran ya antara bahan mangan dan juga bahan stainless steel. Di bagian asnya dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk idle gearnya dia menjadi satu body dengan as langsung di scrap. Dan pada bagian giginya ini atau main gearnya dia menggunakan bahan mangan yang dipasang dengan sistem cor. Untuk size panjang as di
30,91 mili diameter sebelah kanan, 696 diameter sebelah kiri, 696 sama. Lebar main gear di 27,62, tebel giginya di 2,71, cukup tebel ini. Lalu untuk lebar idle gear di 11,22 mm. Lalu pada bagian oscillating slider dia menggunakan bahan zinc. Ada satu slider guide yang ada pada bagian atas ini. Lalu untuk oscillating slider dia sudah diberikan kuncian satu buah skrup. Ini akan membuat oscillating slider lebih stabil berputar di tempatnya, momen. Jadi dia enggak gel-gel gitu ya. Untuk oscillating slider menggunakan bahan ini, apa namanya, bahan zinc. Untuk size-nya di 16,70 untuk tebal gigi di 2,68 mm. Lalu untuk oscillating slider juga sudah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ini kayaknya lengket. Ya, nggak usah kita buka. Nah, jadi untuk pemasangan dan sistem dari oscillating slidernya ini udah termasuk perfect ini, karena dia udah diberikan kuncian dan juga dia udah disupport dengan satu buah ball bearing pada bagian bawah. Kemudian di sini untuk ball bearing support pada ini ya, pada bagian drive gear. Nah, ini ada dua nih, non stainless steel semua. Untuk ball bearing nggak akan saya ukur lagi karena di bagian skematik sudah ada untuk ukuran ball bearingnya. Tapi saya akan hitung untuk jumlah ball bearing pada rail ini. Yang pertama ada pada bagian line roller, 2 pada bagian pinion gear, 2 pada bagian drive gear, 1 pada bagian oscillating gear, plus satunya ada pada bagian one way di sini. Jadi udah benar sekali untuk jumlah ball bearing pada reel ini di 6 plus 1. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet untuk reel ini bisa dibilang cukup basic. Di sini di bagian washer semua itu masih bereaksi keras terhadap magnet, yang berarti dia belum menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk skrup pada bagian ini one way ini masih bereaksi keras terhadap magnet semua yang di bagian cover one way sini ya. Tapi untuk skrup body sih dia udah aman, men. Skrup body dia udah menggunakan stainless steel 201. Lalu untuk apa lagi ya? Yang pasti sih pada bagian sini as knob ini udah menggunakan bahan aluminium harusnya ini. Dan untuk bahannya ini kalau di basic harusnya dia masih menggunakan bahan besi biasa, tapi ini udah bagus dia. Dan kemudian juga untungnya di bagian washer dia juga sudah menggunakan bahan aluminium untuk bagian drag systemnya. Tetapi di beberapa spare part lainnya dia udah di-upgrade. Jantung penggerak untuk reel ini dia udah menggunakan bahan mangan seperti ini yang pastinya akan lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan zinc. Nah, itu sih yang menjadi kelebihan untuk reel ini jika dibandingkan dengan reel standar atau reel basic pada umumnya. Kemudian di bagian bodi untuk reel ini, di sini kalau saya lihat ini dia menggunakan bahan grafit. Ini bukan bahan nilon ataupun bukan bahan karbon, karena untuk bahan nilon biasanya dia akan ada warna putih pada bagian dalam untuk bodinya ini, ataupun kalau dia menggunakan bahan karbon akan terlihat untuk serat-serat karbon di bagian dalamnya. Tapi ini nggak ada, yang berarti harusnya untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Tetapi untuk grafitnya tadi udah kita cek ya, dia tingkat kekakuannya itu udah lebih bagus, udah lebih rigid jika dibandingkan dengan standar grafit biasa. Dan untuk reel ini kalau kalian tanya apakah ini udah SW, bisa dibilang sih 50-50, belum sepenuhnya untuk reel ini SW karena dia belum memenuhi 3 kriteria standar untuk sebuah reel saltwater. Tetapi kalau kalian mau ajak ke kelas, bermain di kelas saltwater ya nggak masalah, mamen, bisa aja. Yang penting pada waktu pertama kali kalian beli, kalian lakukan pembongkaran dan lakukan proteksi grease yang baik di seluruh spare part untuk reel ini. Dan untuk reelnya sih harusnya udah siap digunakan di kelas saltwater. Dan untuk perawatan pastinya harus tetap dijaga. Perawatan sih sesuai dengan kondisi kita di lapangan, dan juga untuk pemakaian produk. Tentunya di sini juga akan menentukan tingkat keawetan dalam jangka panjang untuk produk yang kita miliki, mamen. Kalau cara pakainya benar, ya pasti untuk produknya pun akan jadi lebih awet dan durabilitasnya akan lebih terjaga, mamen. Dan
Kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Kalau saya melihatnya ini akan lebih cocok digunakan untuk mancing dengan teknik casting men, karena dia menggunakan rasio 6 casting dengan umpan top water. Ini akan sangat cocok sekali. Kemudian selain daripada itu, kalau kalian mau ajak main turnamen, misalnya bermain Galatama, Nyimas, itu juga oke lah, nggak masalah. Kemudian untuk bermain leg jigging, cast jig gitu, ini juga sangat cocok sekali karena rasionya cukup tinggi. Ataupun kalau kalian mau main teknik alir dan juga bermain spoon mencari tenggiri, ini juga cocok sekali men. Dan untuk joran, kalian bisa gunakan joran di size 2000 ya. Kalian bisa gunakan joran 410 pounds, 715 pounds, 817 pounds, ini sangat cocok sekali. Kemudian untuk spot freshwater, saltwater juga oke. Yang penting seperti tadi saya bilang. Dan untuk harga, untuk reel Iroli Nebula ini dibanderol di range harga di sekitar 300 ribuan. Saya belum tahu untuk harga pastinya berapa karena sampai video ini dibuat untuk reel ini belum beredar di pasaran. Tapi untuk infonya sih di 300 ribuan. Dan untuk link pembelian nanti akan saya sematkan di deskripsi, karena pada saat video ini dibuat harusnya sudah akan ada untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.